كل هذه الأرض ما تكفي مساحة لو نعيش بلا سماحة، وانت عايزنا بحب لو تضيق الأرض نسكن كالغد. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له وما يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن حسبه بأحسن يوم الدين. فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله نياتي لعلكم تفلحون. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وأشهد المسلمين رحمكم. Alhamdulillah, marilah kita memanjatkan puji dan syukur berkat kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena atas rahmat dan rahimnya, maka saat ini dapat berkumpul di masjid yang suci dan penuh berkah ini untuk melaksanakan salah satu kewajiban kita, ibadah sholat Jumat. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan dan terlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Demikian pula kepada seluruh sahabatnya dan kepada semua yang mengikuti jejaknya, langkah-langkahnya beserta semua petunjuknya. Dalam kesempatan ini saya akan menyampaikan pesan penting dari beliau. Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, as-salatu imanul dini man akhama faqad aqamah dini wa man tarakaha faqad hada mad-dini. Salat itu yang agama melaksanakan dengan sebaik-baiknya, maka ia telah membina agamanya dengan baik. Tetapi siapa saja yang meninggalkan, maka dia telah meruntuhkan agamanya. Oleh karena itu, sholat merupakan tali yang menghubungkan antara kita, seorang hambanya, dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan isi dari ayat Al-Quran yang tertera dalam surah Al-Mudaththir ayat 40 sampai ayat 47. Bismillahirrahmanirrahim. Di jannatin yatasa'alun mujrimin masakum fi suqara qalu lam nakun minal muslimin wa lam nakun nutimul miskin wa kunna na'khudhu ma'al qaidin wa kunna nujadilu biyawmiddin, yang artinya mereka saling bertanya tentang keadaan orang-orang yang berdosa. Apakah yang memasukkan kamu ke dalam sakar neraka? Mereka menjawabnya, kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan salat.
dan kami tidak pula memberikan makan kepada orang miskin, dan adalah kami membicarakan yang adil bersama dengan orang-orang yang membicarakan, dan adalah kami mendustakan hari pembalasan hingga kepada kami kematian. Dalam surat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan ini menceritakan kepada manusia tentang percakapan orang-orang yang merupakan ahli surga dengan orang-orang yang ahli neraka. Mereka berada di surga mengenai nasib orang-orang yang berada di neraka. Apa sebabnya sehingga mereka terjerumus ke dalamnya? Orang-orang yang berada di neraka menjawab, mereka itu mendapatkan siksa neraka Saqar karena ada sesuatu hal dari terdiri 4 hal yang perlu kita ketahui. Yang pertama, tidak mengerjakan sholat. Yang kedua, tidak memperhatikan nasib orang miskin. Yang keempat, selalu membicarakan hal-hal yang batil. Yang keempat, mendustakan datangnya hari pembalasan. Sidang jamaah Jumat yang berbahaya, hati tersenyum. Yang dimaksud tidak mengerjakan sholat, kita sebagai umat muslim, walaupun kita bersedekah, kita melakukan tindak perbuatan baik, tetapi sholat tidak dilakukan yang paling utama, semua akan sia-sia. Karena sholat itu ibaratnya pondasi untuk kita menerima ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ketika kita diadili kelak di hari pada saat hari pembalasan, yang paling pertama diperiksa adalah sholat, setelahnya yang lain. Yang kedua, tidak memperhatikan nasib orang miskin. Yang dimaksud kita terlalu takabur, kita terlalu mengejar duniawi sehingga kita tidak ingat di sekeliling kita bahwasanya ada orang yang lebih membutuhkan turunan tangan dari kita. Yang ketiga, selalu membicarakan hal-hal yang batil. Itu adalah hal-hal yang berbau negatif, yang tidak pernah nyata dan selalu berbicara jauh dari kenyataan. Yang keempat, mendustakan hari pembalasan. Adalah kaum muslimin yang tidak percaya bahwasanya hari pembalasan itu ada. Hari pembalasan itu ada di rukun iman. Sidang Jumat yang berbahaya. Dari kandungan ayat-ayat tersebut dapat dimengerti sebab-sebab yang menjerumuskan orang-orang durhaka ke dalam neraka, tempat mereka disiksa. Awwalu ma yuhasabu bihil abdu yawmal qiyamati as-salatu, yang artinya kelak di hari perhitungan yang pertama sekali akan diperiksa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah sholat seseorang. Ini perlu digarisbawahi. Kedudukan sholat itu dalam kehidupan umat muslim, umat Islam sangat penting sekali, sehingga ia diprioritaskan untuk diteliti di hari pembalasan nanti. Jika sholat seseorang itu baik, maka insya Allah amalan ibadahnya juga yang lain akan menjadi baik. Walaupun mungkin ada kekurangan-kekurangan dalam amal ibadah yang lain itu, tetapi jika seorang yang tidak mengerjakan sholat dengan baik, maka seluruh amalan ibadahnya yang lain juga terancam dan mungkin tidak ada artinya sama sekali. Ada satu hal perumpamaan yang sangat sederhana yang perlu disimak baik-baik. Itu menyatakan sholat seseorang itu adalah bagian sebuah rumah, di mana seorang menyimpan segala harta kekayaannya yang berupa
pahala dari amal ibadah yang mungkin selama ini dikerjakan. Misalnya pahala zakat, pahala puasa, pahala haji, dan pahala dari berbagai amalan kebajikan lainnya yang telah dilakukannya. Apabila seseorang mendirikan sholat yang sebaik-baiknya, maka rumahnya tersebut tadi berada dalam kondisi terima. Anggaplah sholat itu harta yang sangat besar dan sangat istimewa untuk diri kita. Hubungan dengan sesama manusia tidak mengandung arti apa-apa jika hubungan dengan Allah diabaikan. Jadi kita tidak bisa memiliki satu kesimpulan, kita harus memiliki kedua-duanya, baik hubungan baik antara Allah Subhanahu wa Ta'ala dan baik antara sesama manusia. Karena itulah kehidupan. Mereka senang sekali ikut membicarakan hal-hal yang batil, hal-hal yang tidak ada manfaatnya bagi masyarakat. Ini berarti mereka sebenarnya adalah orang-orang yang suka bersukaria tanpa tujuan, melakukan hal-hal yang tidak bermanfaat sama sekali, baik untuk kepentingan dirinya maupun untuk kepentingan umum. Dalam ajaran agama Islam dinyatakan umat Islam harus giat berusaha, bekerja dan untuk mendapatkan pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada manusia. Pemberian itu tidak akan diperoleh jika tidak dicari. Bila seseorang menyebutkan dirinya untuk mencari pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka tentulah dia tidak mempunyai lagi kesempatan untuk bersukaria tanpa tujuan. Jadi mereka yang hanya senang mengobrol, berkumpul dengan orang lain yang sepaham dan tidak melakukan sesuatu yang bermanfaat untuk umat manusia, maka orang-orang seperti itu dapat dimasukkan ke dalam kategori orang-orang yang gemar melakukan atau membicarakan hal-hal yang tidak membawa manfaat untuk manusia secara umum dan tidak membawakan pahala untuk di akhirat kelak. Mereka mendustakan datangnya hari pembalasan. Sungguh auzubillahi min dzalik. Jika seseorang berani mendustakan datangnya hari pembalasan itu adalah hari kemudian. Wa akhirul hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatuhu indahu was-sami'ul 'alim wastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Itulah tadi ceramah singkat yang sempat saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan menjadi prospek diri supaya lebih memiliki kesadaran dan lebih keinginan untuk memperbaiki diri sebaik mungkin. Bahwasanya hidup itu tidak ada yang tahu, tapi kematian itu sudah pasti, semua manusia mengalaminya. Maka dari itu manfaatkanlah sesuatu yang ada pada diri kita sehingga menjadi sesuatu itu istimewa di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kitalah menjadi calon-calon penghuni surga di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillahi hamdan kama amar wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah irhaman liman yuhada bihi wa ghaffar wa asyhadu anna Muhammad wa rasuluhu zaidul insi wal bazar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi mattasalat ainun binazari amma ba'd. Faya ayyuhan nasi ittaqullaha ta'ala wa zarul fawahis sama zahra wa ma badan
وحافظوا على الدعوة واعوذوا بالأمة والجماعة واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ بنفسه وسمى بالملائكة مصبحة ولم يزل قائلا عالما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلم وتسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آله سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمشركين والمؤمنات والربا والزنا والزلازل والمهن وذل الفتن ما زهر منها وما بطن أما لنا هذا خاصة وعن سائر بلاد المسلمين أما يا رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تتقون فاذكروا الله العظيم يذكركم واذكروه على نعمه يزدكم واسألوا من فضله وآتيكم ولا ذكر الله أكبر أقيموا الصلاة تهاني الحب تسبقنا إليها وتنثور وردانا من مقلتيها يرفرف سعد